selama murid di bawah hukum ustaznya, maksudnya hukum ustaznya di bawah bimbingan ustaznya, fataraqqihi daimun, maka kenaikan rohaninya akan kontinu, konstan terus, nggak berhenti selama dia masih bernisbat kepada guru, kecuali antum sudah merasa guru. Nah, hati-hati, apalagi setara dengan guru. Ali wafa. Di ribat sini ada 2 ali wafa kan? Dan guru kita Syekh Taifur itu beliau nama ayahnya Mursyid Naqsyabandiyah Al-Muzhariyah, itu namanya Ali Wafa. Jadi namanya nama Syazili, orangnya Naqsyabandi. Biasalah begitu. Ya, enggak ada masalah ya. Sidi Syekh Ali Wafa, ya, ini sebelum Zarruq ya, Imam Zarruq setelahnya. Imam Zarruq itu setelah meringkas ajaran-ajaran pendahulu-pendahulunya. Tapi beliau setelah Ibnu Athaillah As-Sakandari ya. Apa kata beliau? Madamal murid tahta hukmi ustadihi, selama murid di bawah hukum ustaznya, maksudnya hukum ustaznya di bawah bimbingan ustaznya, fataraqqihi daimun, maka kenaikan rohaninya akan kontinu, konstan terus, nggak berhenti selama dia masih bernisbat kepada guru, kecuali antum sudah merasa guru. Nah, hati-hati, apalagi setara dengan guru. Kan nggak tahu aneh, siapa tahu Bu Yasi juga dapat ijazah di luar, kan saya nggak tahu. Terus ngomong, aneh juga setara sama Razi itu. Udah putus ya, mohon maaf ya, putus ya, langsung putus. Maka si orang yang merasa setara ini, dia berkewajiban tarqiyah, peningkatan rohaninya sendiri. Gurunya enggak memberikan imdad lagi. Perhatikan ya, ini penting nih. Kalian tuh dapat ijazah dari luar kan, ijazah hikmah kan, nggak tahu. Biar apa? Biar kelihatan manis gitu. Ya, kali dapat thariqat apa di luar kan kita nggak tahu. Ini ingat, di kitab ini ada kalimat, antum udah mursyid nih, ketemu orang lebih alim dari kita, lebih arif dari kita, lebih tinggi makamnya daripada kita, maka tinggalkan kemursyidan, berguru kepada dia. Murid kita bawa kepada dia. Ada di kitab ini. Karena itu nafsiyah seorang mursyid. Masa dia udah ketemu orang yang mewarisi ilmu Rasulullah lebih tinggi dari dia nggak mau kemudian meletakkan hijab yang bernama mursyid. Gelar mursyid itu hijab, hati-hati. Apalagi ijazah selembar 2 lembar itu, ya. Hati-hati. Ini saya betul-betul agak tasyaddud di situ, keras dalam itu. Karena banyak sekali orang-orang yang memberhalakan kertas itu. Emang orang wusul sama Allah sama kertas? Sorry. Enggak ada wusul bil waraqat, mafi. Enggak ada orang wusul dengan kertas. Orang wusul itu karena dia tahta hukmi ustazi. Karena dia di bawah bimbingan gurunya. Saya tanya mursyid saya, Naqsyabandiyah. Dia bilang apa? Saya mah murid dari guruku, nggak ngerasa mursyid dia. Kalau kecuali lagi muridnya lagi agak kacau, maka dia berkatakan, ane mursyid ente. Baru dia ngomong begitu. Bab Jalaliyahnya dia buka. Tapi setiap hari dia selalu mengirim Fatihah buat gurunya.
Setiap hari dia selalu kemudian bermuhadatsah ruhiyah dengan gurunya setiap hari. Karena guru-guru kita yang mursyid itu tidak terbersit di hatinya dia adalah mursyid yang layak. Apalagi orang-orang kayak kita ini yang maksiat tiap hari ini. Mata kita banyak maksiat, telinga kita banyak maksiat. Ya. Apalagi hati kita banyak maksiat. Ante pantas dapat gelar mursyid. Mikir-mikir aja. Ya. Maka al-an ayuhal ikhwah, laqabul mursyid hijabun. Gelar mursyid itu hijab. Ya, itu faktanya hari ini. Itu yang bikin orang gak bisa menampung lagi dari gurunya. Karena dia merasa setara dengan gurunya. Hati ya, koordinator mursyid. Haji Syam. Man huwal mursyid? Man wasala ila haqiqatil Islam wal iman wal ihsan. Dah gitu. Siapa mursyid? Orang yang sampai kepada hakikat Islam, iman, ihsan. Islam antum dah tahu rukun Islam. Iman dah tahu rukun iman. Al-Islam, al-iman. Yang ketiga al-ihsan. Ihsan ini yang paling mahal. Maka alladzi yastahiqqu bil irsyad ayuhal ikhwah. Man ruziqal ihsan min hadrati rabbil alamin. Orang yang berhak menjadi mursyid itu orang yang dapat anugerah ihsan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu ihsan? Beribadah seakan memandangnya atau dipandangnya. Baru mursyid tuh. Tua, 7 ijazah kemursidannya, tapi nggak pernah merasakan dipandang oleh Allah, tidak pernah merasakan memandang Allah. Dia cuma mursyid kertas. Kalau bahasa guru saya lebih halus. Dia syekh mursyidihi. Syekh menurut mursyid dia. Bukan syekh inda nabiyyihi, bukan syekh al-Muhammadi. Ini kalam dari guru saya yang ummi. Ya. Itu belum ketemu yang guru mursyid yang satu lagi. Masih mursyid yang lama. Bahasanya sudah begitu. Bahasanya sudah betul-betul kasar sekali kalau bab ini. Jadi guru kita tuh lembut, bagian begitu tuh kasar. Bukan dia mau kasar, dia hanya tegas. Dia hanya tegas karena fenomena hari ini tuh orang memberhalakan kertas ini nih. Ajastu al-faqih al-alim Syekh Dawami Tariqah Naqsyabandiyah Wassamaniyah Wasyaziliyah Kama ajazani. Itu yang diharapin orang hari ini. Emang jadi mursyid antum enak. Ya. Jadi mursyid itu kita disedot orang tiap hari. Orang istimdad kepada nur yang Allah berikan kita tiap hari. Kalau stok kita dikit, sanggup? Bukan sembarangan, mursyid-mursyidan itu nggak sembarangan. Maka guru saya yang mutasyadid ini melarang muridnya mimpin suluk kalau nggak duduk di situ. Itu sebabnya kami belum buat suluk 40 hari. Masih 10 hari. Kenapa? Saya masih ngajar di kampus. Kita buat 10 hari aja. Baru saya paham juga, oh iya, aku aja begini, apalagi teman-teman yang masih karyawan, pegawai, anggota. Pak 10 hari, udah habis cuti setahun. Betul gak? Habis cuti setahun lah, itu 12 hari kan setahun. Benar ya? 12 hari setahun, dipotong sama Jumat, Sabtu Minggu aman lah ya. Berarti ya 8 hari lah, atau 7 hari lah. Baru saya paham. Ya, kita ngalah sekarang. Tapi kalau saya udah mulai buat suluk 40 hari, berarti saya sudah izin cuti kampus atau sudah resign dari kampus. Ya, berabe kita sama babeh kita nanti ya. Yang nyuruh kita ngajar di kampus kan beliau itu kan. Ngapain sekolah tinggi-tinggi ngajar di kampus? Ya, perasaan kalau dokter nggak mesti ngajar di kampus kan. Ada yang sini setelah langsung tuh. Yang dulu nyaksiin ujian katanya.
Jadi khalas ya. Nih antum yang punya bakat jadi mursyid, bakat jadi mursyid. Santai aja, biasa aja. Kalau Rasulullah mengizinkan kita dapat limpahan itu, ya alhamdulillah. Kalau enggak, lebih enak jadi murid. Mursyid itu kayak penumpang, kayak sopir. Jadi sopir, orang tidur kita nyetir. Mirip-mirip begitu, sopir bus gitu. Cuma nama busnya Naqsyabandi, busnya Sazili, ada busnya gabungan, Sazili, Naqsyabandi, Sazili Qadiri, Qadiri Naqsyabandi. Itu merek-merek bus aja tuh. Ya, dan ya PO, bukan PA. Dan semua bus merasa busnya terbaik. Ya, semuanya apa istilahnya iklan kecap. Ya, nomor 1. Ini aqrabut turuq ilallah. Wahai manusia, ini thariqat terdekat kepada Allah. Biasa begitu kan? Biasa. Ya, ada iklannya juga tuh thariqat tuh. Iklannya lewat pengajian. Enggak dipasang di banner-banner gitu enggak. Ya salam, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, ini pegang nih kalimat ini. Murid akan senantiasa mengalami peningkatan makomat rohani, diberi terus anugerah oleh Allah selama kolbunya masih bertaluk, terikat dengan gurunya. Nah, ini pegang-pegang kalimat ini. Walaupun kita diangkat jadi mursyid, jadi syekh, kita syekh murid kita, bukan syekh setara dengan guru kita. Kita tetap murid dia. Paham? Ya, kita tetap murid dia. Ini kejadian nih, ya. Guru kita ngangkat mursyid, nggak datang-datang lagi ke surau. Ya salam itu. فإن خرج عن حكمه ولو اعتمادا على ما حصله منه قبل ذلك من الأقوال وفعل هلك مع الهالكين. Sekali saja dia keluar, ya. Apakah lewat kata-kata atau perbuatan, ya. Maka halaka minal halikin, maka dia binasa. Halaka minal binasa di situ ya nggak dapat lagi madat Nabi Yuna Muhammad SAW melalui pintu gurunya. Nggak dapat lagi. Nah, hati-hati. Minal aqwal wal af'al. Lewat kata-kata dan sikap. Perbuatan. Ya. Kata-kata perbuatan itu terjemahan mafil fuad. Dia terjemahan isi kolbu. Apalagi nggak pernah ketemu terus bilang, ya dia itu nggak wali. Kenapa? Dia nggak cium tangan aneh kan gitu kan? Dari sekarang gitu kan? Yang wali itu cium tangan aneh kan gitu sekarang. Kalau Ar-Razi wali, dia masih cium tangan aneh katanya gitu. Ngeri kali bu ya. Standar jadi wali itu sekarang nyium tangan dia. Apalagi sekarang lain lagi. Thariqah kita ngaji. Maka kenalan kita lewat pengajian bro. Sis, pengajian itu thariqat ta'aruf. Thariqat ketemu kita lewat ngaji. Belajar. Saling tukar, maka di sini gurunya banyak, bukan saya sendiri. Kenapa? Thariqah kita al-ilm wa ta'allum wa ta'lim. Ilmu, mempelajari ilmu, dan enggak langsung merem-merem aja, enggak langsung pengalaman batin, enggak langsung. Walaupun pengalaman batin sudah duluan didapat, atau sedang didapat, atau akan didapat. Oh, walaupun kita udah ketemu di alam sono, kita udah ketemu semua. Udah ketemu semua kita di sono. Terus kalau udah ketemu kenapa? Aneh harus nyapa ente gitu. Nah? Hah? Hah? Ini banyak hari ini yang ngerasa GR, ya. Saya mah udah dikenal sama dia, masa dia pura-pura gak kenal? Bukan begitu.
Allah itu di surah Al-Hujurat mengatakan lita'arafu, agar kalian merendahkan egomu lalu saling ingin mengenalkan diri. Walaupun ente sudah terkenal di alam jabarut, malakut, carut marut, kenalan. Ini pelajaran yang saya ambil dari Syekh Hasan Al-Banna, beliau Syazili Hasafiyah. Tapi kemudian beliau gak puas dengan Jami'ah Hasafiyah, beliau buat Ikhwanul Muslimin. Bukan Muslimin itu mau gimana pun itu gerakan harakah yang muncul di Ahlus Sunnah, meskipun banyak ulama Ahlus Sunnah yang tidak sepakat misalnya. Tapi sekelas Yusuf Al-Qaradawi, Syekh Kabir, itu seorang ikhwani. Sayyidah Hawa, Syekh Al-Buti dulu pernah yata'athar bihi, tapi kemudian meninggalkan. Karena beliau melihat Muslim ini ada dua trennya. Tapi nanti kajiannya kan sudah pernah saya bahas di MRBJ dulu, silahkan cek. Syekh Hasan Al-Banna kalau ketemu orang, bukan dia bilang, kamu siapa? Enggak. Dia bilang, saya Hasan Al-Banna. Walaupun orang itu udah kenal. Kenalkan saya Hasan Al-Banna. Nama Anda siapa? Begitu dia kalau kenalan. Kan kita dulu penikmat terjemah orang-orang soleh itu. Jadi, walaupun antum sudah terkenal di alam jabarut, ya, santai aja, kenalan aja. Ya, apa kata masyayikh kita? Ya, kata masyayikh kita, sembunyikan sirmu. Sembunyikan sirmu. Sehingga orang kananmu, kirimu tidak tahu siapa engkau. Jangan sok terkenal. Ya. Bahkan beberapa masyayikh kita, ada di kitabnya, beberapa kitab yang saya baca beberapa hari ini, masyayikh misalnya, atau termasuk Abu Bakar Al-Banani, itu ngomong begitu. Ya, sembunyikan dirimu, meskipun engkau melakukan sesuatu yang malamah, yang membuat engkau dicela oleh orang itu lebih baik daripada engkau mengekspos rahasiamu. Ada di bagian hikamnya, Bu ya. Di bagian, kan dia ada hikam Al-Banani itu, saya ingat saya di bagian-bagian situ. Sembunyikan rahasiamu, meskipun engkau harus menyembunyikannya dengan cara bil malamah, dengan sesuatu yang membuat engkau dicela orang. Inilah asal malamatiyah dalam thariqat yang dianut oleh Imam Al-Banani, yang beliau menggabungkan ya, Syaziliyahnya dengan Naqsyabandiyahnya.